Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhil laylah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan lana wa liwalidayna wa li azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa dhawi arhamina wa min asatidina ustadzatina wa man ahabbana wa man ahsana ilaina wa man rahimana ajma'in. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, yang sakit segera sembuh, yang sulit diberikan kemudahan, yang sempit diberikan kelapangan keluasan, yang sedang ditimpa masalah dan musibah Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Kita mohon kepadanya kebaikan, kebajikan, rahmat dan kasih sayang, juga ampunan, juga keselamatan dan kebahagiaan, penjagaan dan perlindungan, kemakmuran, kesejahteraan, serta kebaikan untuk urusan dunia kita dan juga akhirat kita sampai nanti di akhir kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri umil Quran wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi.
ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semuanya, kita kembali berjumpa pada hari ini dalam rangka melanjutkan pembelajaran kita. Terakhir kita sudah belajar tentang tasrif lugawi fi'il mudhari, amar dan nahi, khusus fi'il rubai, baik mujarrad maupun mazid. Kita sudah tuntaskan semua bahasan tentang fi'il rubai, baik yang mujarrad maupun mazid, baik tasrif istilahinya maupun tasrif lugawi untuk madhi, untuk mudhari, amar dan nahi. Sudah selesai semuanya. Dan kita juga sudah berlatih dengan baik, mendapatkan hasil yang baik insyaallah. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita dengan bahasan tentang pelajaran baru. Pelajaran baru kita hari ini atau pada kesempatan kali ini adalah berkenaan dengan fi'il majhul. Berkenaan dengan fi'il majhul. Setelah kita selesai membahas tentang fi'il sulasi semuanya dan juga fi'il rubai semuanya, baik tasrif istilahi maupun tasrif lugawi semuanya sudah tuntas, mujarrad maupun mazid, maka sekarang saatnya kita mulai bahasan tentang fi'il majhul. Dan untuk bahasan tentang fi'il majhul ini, barangkali Bapak Ibu membawa buku masing-masing atau sekarang sedang membuka bukunya, silakan lihat buku Al-Ajib jilid yang keempat, halaman atau muka surat 131 dan 132. 131 dan 132. Halaman 131 adalah judul tentang bahasan kita malam hari ini, yakni ad-darsus sadis, al-af'alul ma'lumatu wal majhulatu. Fi'il ma'lum dan majhul, fi'il yang disebut dengan maklum dan fi'il yang disebut dengan majhul. Baik, sebelum itu saya akan buka whiteboard terlebih dahulu untuk memberikan pembahasan dan memberikan penjelasan melalui tulisan. Saya akan buka whiteboard terlebih dahulu. Oke, baik. Saya akan tuliskan pengantarnya. Al-af'alu. Ini jamak dari fi'lun. Fi'lun, fi'lani, af'alun. Diawali alif lam maka menjadi al-af'alu. Al-fi'lu atau al-af'alu tanqasim ila qismain. Fi'il itu terbagi dalam dua, yakni ma'lumatun dan majhulatun. Ma'lumatun dan majhulatun. Ini menggunakan tak marbutoh, ma'lumatun dan majhulatun, mu'annas. Mengapa menggunakan mu'annas atau tak marbutoh? Sebab ini menyifati al-af'alu. Al-af'alu adalah bentuk jamak dan al-af'alu adalah jamak yang tidak berakal, jamak ghairu aqil. Ingat teorinya, kullu jam'in ghairi aqilin mu'annatsun mufradun. Setiap jamak yang tidak berakal adalah mu'annats mufrad. Itulah sebabnya al-af'alu tanqasim ila qismain huma ma'lumatun wa majhulatun. Fi'il terbagi dua, yakni ma'lumatun atau maklum dan majhulatun atau majhul. Nah, lalu apa makna dari maklumatun atau maklum dan apa makna dari majhulatun atau majhul? Nah, baik. Sebagaimana arti asalnya, maklumatun dari kata alima. Majhulatun dari kata jahila. Maklumatun berasal dari kata alima. Majhulatun berasal dari kata jahila. Alima artinya mengetahui. Jahila artinya tidak mengetahui atau bodoh. Dalam bahasa Arab, jahila itu artinya tidak mengetahui, yang kemudian diterjemahkan menjadi bodoh.
Nah, bodoh itu definisinya adalah tidak mengetahui. Jadi orang itu pada saat belum tahu, maka dia jahil. Ketika dia belum sampai mendapatkan informasi tentang sesuatu ilmu, maka dia masih jahila atau masih jahilun. Nah, jahila artinya tidak mengetahui. Nah, dari kata alima kemudian dibentuk menjadi sigot isim maf'ul, ma'lumun. Begitupun jahila diubah menjadi sigot isim maf'ul menjadi majhul. Majhulun, majhulatun, alima ma'lumun, ma'lumatun. Nah, alima mengetahui, lalu apa artinya maklumun? Nah, maklumun artinya diketahui. Jadi maklumatun atau maklumun artinya diketahui. Untuk memudahkan bahasan, saya akan sebut maklum saja dan majhul saja. Tidak maklumatun menggunakan tamar butoh, ataupun majhulatun menggunakan tamar butoh. Tidak. Tapi untuk memudahkan bahasan agar seragam, maka saya sebut maklum dan majhul. Jadi, alima arti asalnya adalah mengetahui, kemudian dibentuk menjadi isim maf'ul, maka maknanya maklumun itu adalah diketahui atau sesuatu yang diketahui. Sedangkan majhulatun artinya adalah sesuatu yang tidak diketahui, tidak diketahui, tidak diketahui. Sesuatu yang tidak diketahui atau orang atau benda atau apapun yang tidak diketahui. Jadi majhul artinya tidak diketahui, maklum artinya diketahui. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan diketahui? Apa yang dimaksud dengan tidak diketahui? Sisi apa sebenarnya yang dimaksud dengan diketahui itu? Dan sisi apa sebenarnya yang dimaksud dengan tidak diketahui? Nah, ketahuilah, sebagaimana mungkin kita pernah belajar, kebanyakan kita atau hampir semua kita pernah belajar bahwa setiap fiil itu terdiri dari fiil dan fa'il. Setiap fiil selalu terdiri dari fiil dan fa'il. Setiap kata kerja atau pekerjaan selalu diikuti oleh orang yang mengerjakannya atau oleh orang yang melakukannya. Pekerjaan dalam bahasa Arab disebut dengan fi'lun. Ini pekerjaan atau kerja atau kata kerja. Nah, setiap pekerjaan pasti ada pelakunya. Ada orang yang mengerjakannya, ada orang yang melakukannya. Nah, orang yang melakukan atau pihak yang melakukan pekerjaan itu dalam bahasa Arab disebut dengan fa'il. Jadi fa'il adalah pekerja atau orang yang melakukan atau pelaku. Pekerja atau orang yang mengerjakan, pelaku orang yang melakukan. Nah, setiap fiil pasti ada pelakunya. Setiap perbuatan pasti ada orang yang berbuatnya. Itu pasti. Setiap pekerjaan, setiap fiil pasti ada orang yang mengerjakannya atau yang melakukannya yang dalam bahasa Arab disebut dengan fa'il. Oleh karena itu maka kesimpulannya adalah setiap fiil pasti ada fa'ilnya. Nah, akan tetapi meskipun setiap fiil pasti ada fa'il, namun ada sebagian fiil yang fa'ilnya diketahui, disebutkan, atau diucapkan dalam percakapan atau dalam perkataan. Dan sebagian lagi ada juga fiil yang fa'ilnya tidak disebutkan, atau tidak diketahui, atau tidak disebutkan dalam percakapan atau pembicaraan. Nah, apabila sebuah fiil fa'ilnya diketahui, disebutkan dalam pembicaraan, disebutkan dalam perkataan, maka fiil tersebut berarti fa'ilnya diketahui, sehingga disebut dengan maklum. Oleh karena itu, jika sebuah fiil fa'ilnya disebutkan, maka fiil itu disebut dengan fiil maklum. Mengapa? Karena fa'ilnya diketahui.
disebutkan dalam pembicaraan atau dalam tulisan. Sebagai contoh, saya akan buatkan di bawahnya. Misalnya kalimat begini. Koma. Koma artinya berdiri. Ini fi'il madhi. Muhammadun. Muhammad telah berdiri atau telah berdiri Muhammad. Koma Muhammadun. Nah, koma adalah fi'il, Muhammadun adalah pelaku dari koma. Koma artinya berdiri, Muhammadun adalah orang yang melakukan kegiatan atau pekerjaan berdiri. Berarti koma adalah fi'ilnya, Muhammadun adalah fa'ilnya. Nah, karena kata koma adalah fi'il yang fa'ilnya disebutkan, diketahui, yakni Muhammad, maka koma disebut dengan fi'il ma'lum. Yakni fi'il yang fa'ilnya diketahui. Koma berdiri. Siapa yang berdiri? Muhammadun. Berarti kita tahu bahwa yang berdiri adalah Muhammad. Itu satu contoh. Contoh yang lain saya akan ambilkan. Ini saya hapus dulu. Contoh yang lainnya. Misalnya kata kataba. Kataba. Muhammadun. Nah, kataba adalah fi'il madhi. Berarti kataba adalah pekerjaan. Muhammadun adalah nama orang. Nah, kataba Muhammadun, kataba adalah fi'il, Muhammadun adalah pelaku dari kataba. Orang yang melakukan pekerjaan menulis. Berarti kataba adalah fi'ilnya, Muhammadun adalah fa'ilnya. Nah, kalimat kataba Muhammadun ini terdiri dari fi'il, yakni kataba, yang fa'ilnya diketahui. Disebutkan, atau diucapkan, atau dituliskan. Nah, karena kalimat kataba Muhammadun, fi'ilnya disebutkan fa'ilnya, atau karena kalimat kataba Muhammadun ini, fa'il dari kalimat ini disebutkan, diketahui siapa pelaku dari pekerjaan ini, maka fi'il kataba disebut dengan fi'il ma'lum. Yakni fi'il yang fa'ilnya diketahui atau dikenal atau disebutkan. Nah, kataba fi'ilnya, Muhammadun adalah fa'ilnya. Nah, kita sempurnakan misalnya dengan sebuah kata berikutnya. Kataba Muhammadun al-kitabata. Al-kitabata. Tuh. Muhammadun doma, al-kitabata fathah. Kataba Muhammadun, kataba adalah fi'il. Muhammadun adalah fa'il. Pelaku atau orang yang mengerjakan menulis. Nah, al-kitabata, maaf, bukan al-kitabata ya, al-kitabah saja. Kataba Muhammadun al-kitabah. Al-kitabah fathah. Nah, al-kitabah ini adalah objek atau mangsa dari pekerjaan kataba. Muhammad menulis buku. Siapa yang menulis? Muhammad. Apa yang ditulis? Buku. Nah, berarti kataba adalah kata kerjanya, fi'ilnya. Muhammadun adalah pihak atau orang yang melakukan penulisan. Sedangkan al-kitabah adalah objek atau mangsa dari kegiatan atau pekerjaan menulis. Nah, dalam bahasa Arab, objek atau mangsa dari suatu pekerjaan disebut dengan maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Maf'ul bihi artinya adalah mangsa atau objek. Maksudnya adalah objek atau mangsa dari pekerjaan yang terkandung dalam kata kerja atau fi'il yang ada disebutkan sebelumnya. Yang disebutkan sebelumnya. Ya, ini contoh di sini adalah kataba. Nah, Bapak Ibu, kalimat kataba Muhammadun al-kitabah, kita lihat di sini ada kataba fi'il, ada Muhammadun fa'il, dan al-kitabah maf'ul bih. Nah, kalimat kataba Muhammadun, lihat kata kataba, itu adalah fi'il. Nah, kalimat yang ada kata kataba ini, fa'ilnya disebutkan, diketahui. Siapa yang menulis? Muhammad. Nah, karena kalimat kataba Muhammadun al-kitabah
fa'il dari fi'il ini disebutkan, diketahui, maka kata kataba yang merupakan fi'il dalam kalimat ini disebut dengan fi'il ma'lum, yang artinya adalah fi'il yang fa'ilnya diketahui. Kenapa diketahui? Karena dituliskan, diucapkan, atau disebutkan dalam kalimat tersebut. Itu contoh untuk fi'il ma'lum. Sedangkan contoh untuk fi'il majhul, saya akan tuliskan dari kata-kata juga. Silakan Bapak Ibu lihat ya. Kutiba al-kitabu. Kutiba al-kitabu. Nah, silakan lihat. Kalau kataba artinya adalah menulis. Nah, kalau kutiba artinya adalah ditulis. Ditulis. Saya tuliskan di sampingnya ya. Kataba artinya menulis. Sedangkan kutiba artinya ditulis. Ditulis. Nah, ditulis makna dari kata kutiba, perhatikan kata sesudahnya. Kutiba al-kitabu. Kutiba telah ditulis, apa yang ditulis al-kitabu. Diterjemahkan menjadi buku telah ditulis atau buku ditulis. Nah, kalimat kutiba al-kitabu di sini ada aktivitas, ada pekerjaan. Yani kutiba adalah fi'il, al-kitabu adalah benda atau sesuatu yang menjadi objek yang ditulis dari kata kutiba. Buku telah ditulis. Buku adalah objek atau mangsa dari kata kutiba. Nah, sekarang lihat. Kutibal kitabu, buku telah ditulis. Nah, kalimat ini ada tidak disebutkan pelaku dari penulisan. Tidak disebutkan. Kutibal kitabu tidak disebutkan siapa orang yang menulis buku. Kalimatnya hanya terdiri dari kutiba dan alkitabu. Kutiba ditulis, alkitabu buku. Diterjemahkan menjadi buku ditulis. Pelaku atau orang yang menulis tidak disebutkan dalam kalimat kutibal kitabu. Karena tidak dituliskan, karena tidak dibacakan, dan karena tidak disebutkan, berarti fa'il atau pelaku yang menuliskan buku ini tidak diketahui, tidak dikenali. Nah, karena kalimat kutibal kitabu, fa'ilnya tidak diketahui siapa yang melakukan penulisan, maka fi'il yang ada pada kalimat ini, yakni kutiba, disebut dengan fi'il majhul. Karena apa? Karena fa'il dari kalimat kutibal kitabu tidak diketahui. Oleh karenanya, karena kalimat kutibal kitabu fa'ilnya tidak disebutkan, tidak diucapkan, tidak dituliskan, tidak diketahui, maka fi'il kutiba disebut dengan fi'il majhul. Lalu ditanya, mengapa kutiba disebut dengan fi'il majhul? Jawabannya mudah, yakni karena kata kutiba tidak dikenali, tidak diketahui siapa fa'ilnya. Dan kalau kita menggunakan fi'il majhul, maka fa'il tidak perlu disebutkan. Bahkan tidak usah disebutkan dan tidak boleh disebutkan. Tidak bisa disebutkan. Kalau kita ingin menyebutkan fa'il dalam sebuah kalimat, maka gunakan fi'ilnya fi'il ma'lum. Dan ketika kita menggunakan fi'il majhul, maka fa'ilnya tidak boleh disebutkan, tidak boleh diucapkan, tidak boleh dituliskan, tidak boleh diketahui. Biarkan pelakunya majhul alias tidak diketahui. Nah, begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua, fi'il majhul itu adalah fi'il yang fa'ilnya tidak diketahui. Dan fi'il majhul secara mudahnya diterjemahkan dengan kata pasif, yakni diawali oleh kata awalan di, ditulis. Kalau memukul, dipukul. Kalau membaca, dibaca.
memandang dipandang, melihat dilihat, dan seterusnya. Sedangkan maklum, fi'il maklum itu diterjemahkannya menggunakan kata aktif, kata kerja aktif. Seperti diawali oleh me, misalnya menulis, membaca, melindungi, menjaga. Apalagi misalnya menyayangi, mencintai, dan sebagainya yang lain yang maknanya sama. Oleh karena itu, secara mudahnya juga, fi'il majhul itu juga disebut dengan fi'il pasif. Ini fi'il yang diterjemahkan dengan kata di. Sedangkan maklum, secara mudahnya juga disebut dengan fi'il aktif, yang menggunakan awalan mu biasanya ya. Menulis, membaca, menjaga, melindungi, merawat, dan semacamnya. Nah, jadi kesimpulannya, fi'il terbagi dua, yakni fi'il maklum dan fi'il majhul. Apa itu fi'il maklum? Fi'il maklum adalah fi'il yang fa'ilnya Diketahui. atau dikenali atau diketahui. Sedangkan fi'il majhul adalah fi'il yang fa'ilnya tidak diketahui, tidak dikenali. Dan setiap kita menggunakan fi'il majhul, maka fa'il tidak boleh disebutkan, tidak boleh dituliskan, tidak boleh diucapkan. Kalau kita ingin membuat kalimat yang fa'ilnya disebutkan dalam kalimat tersebut, maka fi'ilnya menggunakan bentuk fi'il maklum. Kemudian, secara sederhananya, fi'il maklum itu juga disebut dengan fi'il aktif atau kata kerja aktif. Sedangkan fi'il majhul secara sederhananya disebut dengan fi'il yang bermakna pasif. Itulah penjelasan secara sekilas tentang pembagian fi'il menjadi maklum dan majhul. Selesai bahasan tentang fi'il maklum dan majhul secara sekilas. Pengertian dan juga contoh dari fi'il maklum dan majhul. Baik Bapak Ibu semuanya, sampai di sini dulu, barangkali ada pertanyaan, silakan kita beri waktu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Sanadia. Okey, penerangan Ustaz tu sangat jelas. Cumanya saya nak pastikan bila majhul ni, kalau kita tengok kutiba tu dia punya fi'il majhul yang tidak diketahui dia punya fa'il. Alkitab tu adalah daripada kalau daripada maklum, kataba Muhammadun al-kitaba. Al-kitaba tu sebagai maf'ulun bih kepada objek yang dikenakan daripada fi'il dan fa'il kan Ustaz? Betul. Dan apabila majhul ditukar daripada kataba dengan menggunakan kutiba, ditulis. Manakala dia punya fa'il Muhammadun dihazaf kerana majhul tidak dia punya fa'il tidak jelas. Kemudian al-kitabu tu sebenarnya ambilan daripada maf'ulun bih yang menjadi naibul fa'il kan Ustaz? Betul. Artinya apakah setiap majhul itu dia tidak mempunyai maf'ulun bih Ustaz? Oleh kerana dia telah mengambil tempat maf'ulun bih sebagai naibul fa'il. Ya, baik. Bagus ya, apa yang ditanyakan Ibu Sadia sudah bagus. Nah, saya tambahkan, kalau kalimat terdiri dari fi'il maklum, maka strukturnya atau strukturnya terdiri dari fi'il dan fa'il dan maf'ul bihi. Fi'il, fa'il atau ditambahkan dengan maf'ul bihi. Fi'il, fa'il, maf'ul bihi itu adalah struktur atau struktur kalimat yang fi'ilnya merupakan fi'il maklum. Sedangkan kalau kalimat itu terdiri dari fi'il majhul, maka fi'il majhul kutiba contohnya disebut dengan fi'il juga sama ya, fi'lun. Nah, sedangkan kata sesudahnya, isim sesudahnya yang berharokat dhamma al-kitabu ini disebut dengan naibul fa'il. Naibul fa'il. Apa arti dari naibul fa'il? Naibu itu pengganti. Pengganti yang menggantikan.
Al-fa'il adalah fa'il, pelaku dari pekerjaan. Nah, al-kitabu ini bukan fa'il, tetapi pengganti fa'il. Kenapa disebut dengan naibul fa'il sebagai pengganti fa'il? Karena kutiba itu fi'il majhul yang tidak boleh disebutkan fa'ilnya. Nah, tetapi setiap fi'il kita tahu harus ada fa'il. Nah, karena kutiba tidak boleh ada fa'il, namun setiap film pasti harus ada yang melakukan, yang mengerjakan atau fa'il, maka kata yang semula maf'ul bihi ditukar tempatnya menjadi berposisi fa'il. Contohnya kata al-kitaba pada kalimat sebelah kanan, kataba Muhammadun al-kitaba semula ada maf'ul bihi. Ketika kataba diubah menjadi kutiba, maka Muhammadun dihilangkan, fa'ilnya dihilangkan. Kemudian kata al-kitaba, karena dia semula adalah maf'ul bihi, kemudian kata kerjanya diubah menjadi pasif, maka al-kitaba menempati posisi fa'il. Namun sesungguhnya dia bukan fa'il. Sebab sesungguhnya semula dia adalah maf'ul bihi mangsa. Nah, ketika maf'ul bihi, ketika sebuah mangsa, ketika sebuah objek menempati posisi fa'il dalam sebuah kalimat yang fi'ilnya merupakan majhul, maka maf'ul bihi tersebut berubah posisi menjadi pengganti fa'il yang dalam bahasa Arab disebut dengan naibul fa'il. Yang dalam bahasa Arab disebut dengan naibul fa'il. Naibul fa'il artinya pengganti fa'il. Disebut pengganti fa'il, disebut naibul fa'il karena maf'ul bihi tersebut menggantikan posisi fa'il yang dihilangkan. Nah, karena naibul fa'il adalah pengganti fa'il, maka harokatnya sama dengan fa'il, yakni dhammah. Makanya semula al-kitaba maf'ul bihi itu fathah. Ketika al-kitaba bertukar posisi menjadi naibul fa'il, maka harokatnya menjadi dhammah. Karena dia adalah naibul fa'il, pengganti fa'il. Nah, pertanyaan Ibu Sa'diah tadi, apakah setiap fi'il majhul tidak memiliki maf'ul bihi? Jawaban saya adalah iya. Nah, fi'il majhul tidak memiliki maf'ul bihi. Kenapa? Karena maf'ul bihnya telah bertukar tempat, telah bertukar posisi menjadi naibul fa'il. Saya ulang lagi. Fi'il majhul tidak memerlukan maf'ul bihi. Mengapa? Karena maf'ul bihi pada kalimat yang ada fi'il majhulnya telah berganti posisi menjadi naibul fa'il. Sehingga fi'il majhul tidak lagi memerlukan maf'ul bihi. Kecuali kalau fi'il tersebut memiliki dua maf'ul bihi. Saya akan tuliskan pada halaman berikutnya. Halaman 2. Contoh. Yu'ti Muhammadun Aliyan al-kitaba. Coba lihat Bapak Ibu. Yu'ti adalah fi'il mudhari. Berarti fi'il kan? Fi'lun. Muhammadun adalah fa'il. Ali adalah maf'ul bi yang pertama. Maf'ul bi awal atau yang pertama. Al-kitaba adalah maf'ul bi yang kedua. Tanin.
Maf'ul bih yang pertama, maf'ul bih awalun, maf'ul bih yang sanin, maf'ul bih yang kedua. Maf'ul bih awal, maf'ul bih yang pertama, maf'ul bih sanin, maf'ul bih yang kedua. Gitu. Nah, perhatikan kata yu'ti. Yu'ti ini adalah fi'il mudhari atau fi'il saja kita sebut ya. Nah, Muhammadun adalah fa'ilnya, kemudian aliyan adalah maf'ul bih yang pertama, al-kitaba adalah maf'ul bih yang kedua. Nah, yu'ti ini adalah fi'il maklum. Mengapa disebut dengan maklum? Karena ada fa'il dalam kalimat ini. Ada fa'il setelah fi'il yu'ti. Nah, sekarang kalau kita ingin jadikan yu'ti menjadi majhul, saya tukar dulu. Yu'ti adalah maklum ya. Yu'ti adalah maklum. Sekarang kita tukar yu'ti menjadi majhul. Maka menjadi yu'to. Nah, ingat, kalau fi'il sudah menjadi majhul, maka fa'il dari kalimat tersebut dihilangkan. Sehingga kata Muhammadun tidak lagi dimunculkan. Tidak boleh dimunculkan, tidak boleh diucapkan, tidak boleh dituliskan. Maka ketika yu'ti menjadi yu'to, semula maklum menjadi majhul. Nah, yu'to ini adalah majhul ya, saya tuliskan dulu. Nah, maka kata Muhammadun harus dihilangkan, tidak boleh disebutkan. Lalu bagaimana? Nah, kalau begitu langsung kata aliyan kita tempatkan sebagai pengganti fa'il atau naibul fa'il. Maka menjadi yu'to aliyun. Yu'to aliyun. Ali diberi. Apa? Ali diberi apa? Ali diberi buku. Maka yu'to aliyun al-kitaba. Tuh. Al-kitaba adalah maf'ul bihi dari yu'to. Sedangkan aliyun adalah naibul fa'il. Yu'to adalah fi'il majhul. Aliyun adalah naibul fa'il. Alkitab adalah maf'ul bih. Gitu. Nah, kalimat yu'to aliyun alkitabah ini tidak ada fa'ilnya. Tidak disebutkan fa'ilnya. Tidak disebutkan siapa yang memberikan Ali sebuah buku atau buku. Nah, jadi berkaitan dengan pertanyaan Ibu Sa'diyah, apakah fi'il majhul tidak memerlukan maf'ul bihi? Jawabannya iya. Fi'il majhul tidak memerlukan maf'ul bihi. Apa sebabnya? Karena maf'ul bihinya sudah bertukar posisi menjadi naibul fa'il. Kecuali kalau fi'il tersebut pada mulanya adalah fi'il yang memerlukan dua maf'ul. Nah, kalau fi'il yang memerlukan dua maf'ul diubah menjadi majhul, maka fi'il majhul tersebut boleh memiliki maf'ul bih. Jadi maf'ul bih yang kedua dijadikan sebagai maf'ul bih. Begitu. Paham ya Ibu ya? Alhamdulillah, fahim tu Ustaz. Syukran. Baik. Cukup Bapak Ibu semua? Yakfi. Ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang Bapak Ibu semua, setelah kita jelaskan pengertian tentang fi'il maklum dan majhul, pembagian fi'il menjadi maklum dan majhul, sekarang kita ingin melanjutkan bahasan kepada perbandingan antara fi'il maklum dan majhul dengan isim. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu pegang buku Al-Ajib jilid 4, silakan buka muka surat atau halaman 132. Ya, saya akan sampaikan ya, saya akan jelaskan. Fi'il maklum. Baik. Perhatikan. Fi'il maklum itu fi'il maklum ya, saya tuliskan. Fi'il maklum. Fi'il maklum itu adalah fi'il yang bermakna aktif. Tuh, aktif. Oke. Sedangkan majhul itu fi'il yang bermakna pasif. Sudah ya?
yang tadi kita bahas. Oke. Nah, berikutnya yang kedua, padanan. Padanan itu apa ya? Kesamaan ya. Kalau maklum dan majul itu kan fi'il. Nah, maklum dan majul itu ada padanannya dalam isim. Kalau fi'il maklum itu sama dengan isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Isim fa'il adalah isim yang bermakna pelaku. Contoh, kataba menulis. Isim fa'ilnya adalah katibun, orang yang menulis atau penulis. Jadi padanan fi'il ma'lum itu adalah isim fa'il. Lalu padanan fi'il majhul apa? Padanan fi'il majhul adalah isim maf'ul. Isim maf'ul itu misalnya kata ma'lumun, itu isim maf'ul yang diketahui. Majhulun itu isim maf'ul. Mahkumun isim maf'ul. Madrubun, masyru'un, maktubun, maqru'un, mahfudun. Itu ada isim maf'ul. Yang artinya adalah yang dijaga, yang dibaca, yang ditulis. Nah, kalau isim maf'ul itu kata benda, sedangkan fi'il majhul adalah fi'il. Nah, tetapi meskipun majhul dan maf'ul berbeda, tetapi keduanya ada kesamaan. yakni sama-sama bermakna pasif. Majhul sama dengan maf'ul, maklum sama dengan fa'il. Itu padanannya. Nah, berikutnya dalam kalimat, saya akan buka halaman berikutnya. Dalam kalimat unsur fi'il maklum unsurnya itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Minimal. Terkadang ditambah dengan maf'ul bihi. Maf'ul bih. Sedangkan majhul unsurnya adalah fi'il dan naibul fa'il. Kecuali kalau majhulnya itu membutuhkan dua maf'ul bih pada saat maklum ya, maka boleh tambahkan maf'ul bih. Itu unsurnya. Oke, nanti saya akan buat bagan ya, table. Baik. Berikutnya lagi. Ini tadi nomor 3 ya. Nomor 4. Karena fi'il majhul adalah kata kerja bermakna pasif, halaman 34 maka secara makna atau muka surat 34 itu adalah pelajaran pertama, yakni pelajaran pertama ya. Ad-darsul awal. Nah, sekarang Bapak Ibu semua kita akan membuka pelajaran baru. Ad-darsus tsani. Sebentar. Nah, tafadhalu an taftahu kutubakum as-safha al-khamisah wa thalathin. Silakan Bapak Ibu buka halaman dari fi'il lazim 35. Dari buku Al-Ajib jilid yang pertama. Juga tafadhalu an taftahu kutubakum as-safha al-khamisah wa thalathin. Silakan buka. Jadi maklum itu 35. Boleh fi'il lazim, boleh fi'il muta'addi. Kita akan melanjutkan pembelajaran. Bapak Ibu ingat kemarin fi'il lazim adalah fi'il yang kita sudah tidak menguasai dengan baik dhamir yang terdiri dari 18 dhamir. Sedangkan muta'addi adalah fi'il yang Mudzakkar ada berapa dhamirnya? Objek atau maf'ul bih atau mangsa. 9. Sedangkan majhul 9. Muannas ada berapa? 9. 9. Mufrad ada berapa? Maka majhul hanya bisa. Musanna ada berapa? 6. Baik. Jama ada berapa? 6. Bagus. Huma ada berapa? Huma itu. Contoh. Jalasa, apa artinya jalasa? Huma ada berapa? Duduk. 4. Huma. Jalasa itu Huma 2. lazim Huma 2. Antuma ada berapa kali? 2. Jalasa duduk. Antuma 2. Nahnu ada berapa? Lazim. Tidak menunjukkan. Nahnu 4. Nah, karena jalasa itu lazim, maka dia tidak bisa ana 2. Anti penyebabnya adalah karena jalasa 1. Gua jadi majhul itu hanya bisa
Satu. Ya, bagus. Selamat. Udah, alhamdulillah sudah oke Tidak ya. lazim. Baik, Bapak Ibu semua. Oke Pada ya. pelajaran pertama Oke. kita sudah mengenalkan Oke, sekaligus berikutnya juga sudah saya berlatih dan pindah menguasai ke halaman cukup baik berikutnya. domir yang 18, yakni ana, Nah, fi'il anta, majhul. huwa, ana, Fi'il anti, majhul itu- hiya, nahnu, antumahuma, nahnu, antumahuma, Oke, saya nahnu, tuliskan dari antum, awal hum, ya. nahnu, antun, nahunna. Sampai di situ. Maklum, fiilnya ada 4. Semuanya ada Madi, 18. Nah, sekarang Bapak Ibu, Mudhari, kita ingin sampaikan terlebih dahulu Amma. bahwa nahi. domir-domir yang 18 itu amar, tadi nahi. semuanya adalah domir-domir Sedangkan majhul sebagai subjek, sebagai Hanya madi mubtada. dan mudhari saja. Domir-domir sebagai subjek, sebagai mubtada, Begitu. bukan sebagai Jadi fi'il, kepemilikan amar atau dan apa ya, nahi tidak posesif bisa ya, bukan dimajhulkan. posesif tetapi sebagai mubtada. Amar nahi Mubtada tidak ada itu kalau majhulnya. bahasa Indonesia menggunakan istilah subjek. Gitu ya. Nah, terakhir Mungkin di Singapura Malaysia juga sama ya, maklum subjek dan ya. majhul. Nah, mubtada yang 18 itu. Maklum dan majhul. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari domir-domir yang lain bukan bisa sebagai terbuat mubtada, dari fi'il mujarrad tetapi domir-domir yang menyatakan kepemilikan. Begitu Kepemilikan. majhul Saya bisa terbuat Muhammad. dari Bahasa Arabnya adalah fi'il mujarrad ana Muhammadun. dan juga fi'il. Kamu Fatimah. Bahasa Arabnya anti Nah, Fatimatu. ini gambaran secara umum. Nah, Nah, sekarang sekarang bagaimana penjelasan kalau ini kita mengatakan saya akan ubah saya menjadi mempunyai tabel. buku. Saya akan pindah ke Nah, saya mempunyai halaman buku berikutnya. tidak menggunakan ana. Saya akan membuat Kamu memiliki namanya, pulpen. tabel Kamu dulu ya. memiliki bukan menggunakan anta, tapi menggunakan domir yang berbeda. Sebentar. Buku bahasa Arabnya adalah kitabun. Fi'il. Pulpen bahasa Arabnya adalah kolamun. Nah, kalau Kemudian, pulpen saya, itu bahasa Arabnya bukan Di kolam sini ana. adalah Pulpenmu, pulpen kamu Maklum. juga bukan kolam anta. Tetapi ada istilah sininya tersendiri. adalah Ada domir majhul. yang berbeda. Cara penggunaannya, cara penyebutannya. Itulah sebabnya pada hari ini kita Terus, akan melanjutkan pembelajaran kita Mohon dengan maaf, domir-domir sebentar. untuk menyatakan Agak panjang, agak kepemilikan. Nah, saya akan kembali membuka whiteboard terlebih dahulu Terus. untuk kita tuliskan agar lebih konkret. Kalau Bapak Ibu lihat halaman dalam buku ya, bisa tengok halaman Nah. 36. Tetapi kita akan buka semuanya di whiteboard. Akan saya tuliskan semua. Baik, saya akan tuliskan dahulu. Ana, Oke, anta, saya kembali ke bahasa yang ana, tadi ya. li, dan Baik, i. kita mulai dari Coba lihat Bapak Ibu di situ. yang Ana, pertama ya. li, i. Nah, yang sebelah kanan, yang paling kanan, Fi'il ini maklum saya tulis itu sebagai dengan nomor 1 ya, nomor 1. Yang kedua, li itu saya tulis Sama dengan nomor dengan 2. isim fa'il. Sedangkan i saya tulis dengan nomor 3. Oke ya. Nah, Sedangkan majhul domir sama dengan yang ada isim pada maf'ul. nomor 1, ana, itu adalah domir Oke ya. sebagai Yang pertama. mubtada. Kemudian struktur. Sebagai contoh misalnya saya adalah Muhammad, Strukturnya atau maka bahasa structure Arabnya ya. adalah ana Strukturnya, Muhammadun. fi'il ma'lum itu terdiri dari Muhammadun. fi'il. Ana Muhammadun. Sedangkan domir yang terdapat pada nomor 2 itu Fa'il. li itu sesungguhnya ada 2 Dan kata. maf'ul bih. Ada lam dan ya sukun. Lam dan ya sukun. 2 kata. Oke. Lam yang berharakat Sedangkan kasroh fi'il li majhul itu Terdiri maknanya dari fi'il adalah dan mempunyai. naibul fa'il. Sedangkan ya sukun artinya adalah aku atau ku. Sehingga Naibul ungkapan fa'il. li itu artinya Mohon adalah maaf, tulisannya aku tidak rapi ya. mempunyai. Naibul Aku fa'il. mempunyai. Atau kalau fi'il itu memerlukan Nah, dua aku mempunyai maf'ul bih, apa? maka Nah, boleh tergantung ditambah kita dengan mau sebut maf'ul apa. bih. Kalau kita mau mengatakan, bih. kalau kita mau mengatakan Tapi aku ini tidak mempunyai banyak. buku, maka Maf'ul bih. sesudah li sebutkan kata buku bahasa Arabnya. Ya. Apa Saya bahasa ulang Arabnya lagi, buku? struktur Kitabun. fi'il maklum itu Jadi li kitabun artinya terdiri dari saya fi'il dan mempunyai buku. fa'il atau ditambah dengan maf'ul Aku bih. mempunyai buku. Kalau fi'ilnya Nah, muta'addi berarti lam dan memerlukan ya, maf'ul bih. li itu Kalau terdiri fi'ilnya dari 2 lazim, kata. berarti tidak perlu maf'ul bih. Lam
disebut Sedangkan dengan fi'il majhul harful strukturnya jar terdiri ya. dari fi'il dan naibul fa'il. Harful Kecuali jari, jika fi'il itu memerlukan dua maf'ul bih, maka harful boleh jari, huruf ditambahkan jar. dengan maf'ul bih. Kita biasanya Satu. menyebut huruf jar Satu ya. maf'ul bih. Kalau tulisan Arabnya Itu dari segi harful struktur. jari. Nah, Li itu adalah kemudian huruf jar. berikutnya, Sedangkan ya sukun itu adalah domir. makna. Dari segi makna, Sama dengan ana juga domir. makna. Tetapi ya sukun ini karena diawali oleh Tulisannya, huruf jar, mohon maaf, yakni tidak li, jelas. Saya ulangi lagi. maka namanya Dari segi adalah makna. majrur. Nah, Majrurun. dari segi makna, Sehingga ma'lum itu sama dengan li kata itu kerja adalah atau fi'il aktif. jar dan majrur. Li Sedangkan adalah majrur huruf jar, pasif. ya sukun yang bermakna aku adalah Oke. majrur. Nah, Jadi kemudian lagi domir yang terdapat Dari segi- pada nomor 2 ini adalah domir sebagai majrur. Tuh, domir sebagai majrur. dari segi lazim dan Kenapa muta'addinya, disebut dengan majrur? Karena kalau diawali fi'il oleh ma'lum huruf itu jar. bisa Sedangkan lazim, domir yang terdapat pada nomor bisa 1 muta'addi. ana ini adalah domir sebagai mubtada. muta'addi. Mengapa disebut Tidak sebagai cukup mubtada? ya, sebenarnya. Karena domir ini berada di awal kalimat, berada di awal jumlah. Muta'addi. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan subjek atau subjek. Maka disebut dengan mubtadaun dalam Lazim bahasa dan Arabnya. muta'addi. Mubtadaun. Jadi domir-domir Sedangkan yang ada majhul pada kelompok hanya nomor bisa 1 itu adalah domir dibuat dari sebagai fi'il muta'addi mubtada, saja. subjek. Dan dia berada di awal jumlah, di awal kalimat. Ya. Sedangkan domir Kemudian, yang terdapat pada nomor 2, yang yakni domir berikutnya, yang diawali huruf jar, maka domir fi'il itu disebut dengan ma'lum itu majrur. Domir majrur, ada domir fi'il sebagai madhi, majrur. Kenapa disebut ada dengan domir mudhari, majrur? Karena domir itu diawali oleh ada amar, huruf jar. Apa huruf jarnya? ada nahi. Huruf jarnya adalah li. Sedangkan Huruf lam majhul berharokat hanya madhi kasroh. dan Sekarang kita lihat ke mudhari nomor saja. 3. Nomor 3 ada i kasroh dan ya Sudah sukun. ya. Nah, yang Nah, menjadi berikutnya, domir itu Terakhir, adalah ya sukun. Sama dengan nomor 2, fi'il ya sukun ma'lum itu artinya aku. bisa terbuat Nah, dari sedangkan mujarrad harokat kasroh sebelumnya itu adalah harokat milik dan sebuah terbuat kata dari sebelum domir. mazid. Contoh misalnya buku. Begitupun Buku majhul bahasa Arabnya adalah bisa kitabun. terbuat dari mujarrad, juga bisa Buku bahasa terbuat Arabnya dari kitabun. Nah, kalau mazid. kita ingin mengatakan bukuku atau buku saya, Sudah. maka bahasa Arabnya adalah tuliskan kata kitabun Nah, jadi ditambah saya dengan simpulkan ya lagi. sukun. Ini saya Nah, beri bagaimana cara garis merangkainya? dulu ya. Cara merangkainya adalah huruf terakhir dari Penjelasan kata kitabun tentang fi'il maklum. Pertama dari segi dikasrohkan. isim, Kemudian maklum itu sama dengan tambahkan ya sukun padanannya sesudahnya. sama dengan fa'il, Kitabun sedangkan majhul buku, padanannya sama sebuah dengan isim buku. maf'ul. Bukuku maka menjadi Dari segi struktur, kitabi. maklum begitu. itu terdiri dari fi'il dan Kitabi. fa'il, dan Kitabun boleh adalah ditambah dengan buku, maf'ul bihi ya sukun kalau adalah fi'ilnya ku muta'addi. atau aku. Maka Sedangkan kata majhul kitabi artinya strukturnya adalah terdiri dari fi'il dan bukuku. naibul fa'il atau ditambah dengan Bukuku maf'ul atau bihi buku kalau saya. fi'ilnya Nah, memerlukan kata dua kitabi maf'ul bihi sama pada dengan saat li maklum. itu terdiri dari dua Lalu dari kata. segi makna, yakni maklum itu kata sama dengan kitabun kata kerja dan aktif ya sukun. menggunakan kata atau awalan me. Sedangkan Kitabun majhul dan itu ya sukun. maknanya adalah Kata kitabi pasif. terdiri dari dua kata. Kemudian dari Sama segi dengan li juga, yang nomor 2 lazim itu atau dua muta'addi, kata. Li, lam, maklum dan itu ya. bisa Sukun. mengenai Itu juga dua fi'il kata. lazim, juga Tetapi bisa mengenai li fi'il dan muta'addi. kitabi Lazim itu adalah berbeda. fi'il yang tidak memerlukan Kalau li maf'ul bih, itu sedangkan terdiri muta'addi dari lam fi'il dan yang ya. memerlukan Lam itu hanya maf'ul satu bih. huruf. Adapun majhul Makanya disebut dengan harful hanya jar, huruf jar. berlaku untuk Satu fi'il huruf. muta'addi saja. Dan kata Kemudian berikutnya, sesudah huruf jar disebut fi'il dengan ma'lum itu majrur. terdiri Sedangkan dari 4 kitabun fi'il, itu terdiri yakni madhi, lebih dari mudhari, satu amar, huruf. dan nahi. Kitabun ada Sedangkan kaf, kasroh, fi'il ada ta, majhul hanya fathah, terdiri alif, dari ada ba, madhi berarti ada dan 4 huruf. mudhari saja. Sebuah kata, Terakhir, maklum sebuah word, bisa bukan sebuah terbuat letter, dari bukan sebuah mujarrad huruf, tetapi sebuah dan kata. mazid. Mujarrad adalah Nah, fi'il yang asli, Kalau mazid adalah fi'il yang sudah domir terkenai ya tambahan. sukun diawali oleh Sedangkan sebuah majhul kata, juga sama, bisa terbuat maka dari fi'il namanya mujarrad domir itu dan juga berbeda bisa terbuat dari fi'il dengan
domir setelah huruf selesai. jar. Itu ya bagannya ya. Bagan tentang Kalau li disebut dengan jar dan majrur, li huruf bagan jar, tentang domirnya disebut maklum majrur. dan majhul. Sedangkan kitabi Bagan maklum bukan jar majrur. dan majhul. Apa namanya? Nah, baik. Namanya adalah Salah. kitabi. Ini terdiri dari dua Maaf, salah kata. lagi. Kata yang pertama disebut dengan mudhofun. Bagan Mudhofun. Sedangkan ya sukun dan adalah majhul. kata yang kedua disebut dengan mudhofun ilaihi. Begitu. Selesai. Bahasan Kata tentang pertama disebut dengan perbandingan mudhofun, antara kata fi'il kedua maklum disebut dan dengan majhul mudhofun dari segi ilaihi. isim, struktur, Jika makna, Bapak Ibu dan bertanya apa itu fi'il-fi'il mudhof, yang bisa sebut saja menggunakan mudhof adalah kata bentuk pertama maklum dan majhul. Selesai. agar mudah memahaminya. Silakan sampai di sini Kata dulu, barangkali pertama. ada pertanyaan. Kita Lalu beri apa waktu. itu mudhof ilaih? Mudhof ilaih sebut saja adalah kata Ustaz. kedua. Ya, Ibu Sadia. Bermakna keseluruhan Mudhof kata dalam pertama, bentuk mudhof ilaih lazim, fi'il kata dalam kedua. bentuk lazim tidak Berarti boleh kata menjadi kitabi dalam bentuk majhul ya Ustaz. ini Ya, terdiri betul. dari dua kata. Maknanya kalau yang Kata wazan pertama macam disebut dengan infa'ala mudhof, semua, kata kedua ifta'ala tu disebut tak dengan boleh lah, mudhofun Ustaz. ilaihi atau Tidak mudhof ada ilaih. majhul dari infa'ala. Mana mudhofnya? Ya, Kitabun. oke, Kalau faham. ifta'ala, Mana kalau mudhof ilaihnya? maknanya I muta'addi atau ya boleh. sukun. Contoh. Nah, ya Contoh sukun misalnya pada nomor ihtasaba. 3 Itu Ah. alif itu ta, domir. Ya. Ihtasaba itu Begitupun ya artinya sukun pada nomor 2 juga memperkirakan. domir. Meskipun itu mazid ihtasaba Tetapi, alif ta, tambahan alif ya dan ta, sukun wazan pada ke-6, nomor 2 mazid wazan ke-6. berbeda dengan ya Tapi sukun pada ihtasaba nomor 3. bisa menggunakan Kalau atau ya bisa diubah sukun menjadi pada maju. nomor 2 setelah ihtasabu li tusiba. itu Yahtasibu ya yuhtasabu. sukun adalah domir sebagai Kenapa? majrur. Karena makna ihtasaba yahtasibu. Mengapa disebut dengan Meskipun majrur? dia Karena diawali mazid oleh huruf wazan yang jar ke-6, berupa li. dia maknanya Sedangkan muta'addi. ya Makanya sukun bisa pada nomor 3 diubah menjadi diawali oleh majhul. isim atau kata Infa'ala atau benda. keseluruhan tak boleh Ustaz. Nah, Yani kalau kitabun. infa'ala maknanya ter, Nah, sehingga Ya. tidak karena ada majhulnya. ya sukun Inqata pada nomor terpotong. 3 diawali oleh Infata kata pertama buka. yang disebut dengan mudhof, Ingolako tertutup. maka Inkasoro ya terpecah. sukun Nah, pada kalau nomor mazid 3 alif itu nun, mazid disebut wazan ke- dengan wazan- mudhofun wazan ke-7, ilaihi atau mudhof mazid ilaih. wazan ke-7 ya, infa'ala itu tidak Jadi, bisa dimazid, tidak Perbedaan bisa dimajhulkan. antara ya sukun Sebab pada nomor tidak 2 dan memerlukan ya sukun pada maf'ul nomor bih. 3 Mazid adalah wazan yang ke-7 ya sukun yang pada ditambah nomor alif 2 nun disebut sebelum dengan fa'il domir majrur. itu fiil yang lazim. Sedangkan Semuanya. ya sukun pada nomor ketiga Begitu, Ibu. disebut dengan domir Ustaz. mudhof ilaih. Ya, alhamdulillah. Kenapa Cukup? domir Cukup. pada nomor 3 Cukup. disebut dengan mudhof ilaih? Nah, Alasannya alhamdulillah sudah adalah kita selesaikan karena bahasan diawali tentang oleh mudhof berupa komparasi kata atau perbandingan atau kata antara sebagai fiil mudhof maklum kata pertama. dan majhul. Selesai. Lalu, Sudah, alhamdulillah. Kenapa domir Maaf, Ustaz. pada nomor Ya, Ibu 2 Zuraida disebut dengan bagaimana? majrur? Ustaz, bagan itu Karena maknanya perbandingan. Diawali Ustaz. oleh huruf jar, Bagaimana, Ibu? yakni Bagan itu li. maknanya perbandingan. Seperti itu. Bukan. Bagan itu Kesimpulannya, tabel. domir Oke, ada 3 baik. macam. Oke, baik Ustaz. Jadi domir sebagai mubtada, Bagan, maklum, yakni dan majhul. yang ada pada Maksudnya kelompok 1, bagan, nomor 1. ya, perbandingan ya. Boleh, Yang boleh, kedua boleh. Saya ada tuliskan domir dengan sebagai majrur. ditambahkan ya. Makasih. Dan Ibu Zuraida. ketiga domir sebagai mudhof ilaih. Bagan, Domir mubtada adalah domir yang berada di perbandingan. awal Nah, kalimat. Bagan, Awal kalimat perbandingan. atau awal kata. Atau awal jumlah. Sedangkan domir majrur adalah domir yang Bagaimana, Ibu? diawali oleh huruf jar. Struktur. Struktur itu Diawali structure. oleh Apa ya? Susunan. huruf jar. Apa ya? Susunan ya. Susunan. Sedangkan domir mudhof ilaih Boleh saya adalah domir yang perbaiki diawali ya. oleh mudhof. Sebentar. Diawali oleh mudhof. Mudhof itu Ya, adalah sebuah saya kata, tulis bukan huruf. ulang. Itu saja. Sampai di sini dulu. Barangkali Bapak Ibu ada Struktur itu pertanyaan. susunan. Silakan kita beri waktu untuk bertanya. Susunan. Sama susunannya bahasa Tidak ada. Singapura ya. Nah, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan pada halaman berikutnya. Untuk Susunannya menguatkan atau bahasan strukturnya baru terdiri saja. dari fi'il dan fa'il Saya buka muka surat atau 2 atau halaman plus 2. maf'ul bihi.
Sedangkan Baik, saya tulis majhul kelompok susunannya 1, atau strukturnya terdiri dari fiil dan kelompok 2, naibul fa'il kelompok 3. atau plus naibul fa'il Kelompok 1 adalah atau plus mubtada, maf'ul bih kalau fiil maklumnya memiliki maksudnya dua domir maf'ul sebagai mubtada. bihi. Kelompok Begitu, 2 adalah majrur, maksudnya Sudah domir ya? sebagai majrur. Alhamdulillah. Selesai sudah Kelompok bahasan ketiga tentang adalah mudhofun ilaihi, perbandingan maksudnya adalah antara domir fiil sebagai maklum mudhof dan majhul. ilaih. Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan. Oke ya. Nah, sekarang saya akan tuliskan Bapak Ibu semuanya, setelah domir kita sebagai mengenal mubtada, tentang sebagai apa majrur dan itu mudhof ilaih pengertian secara tentang lengkap, maklum dan secara majhul, sempurna, secara komplit. juga perbandingan antara keduanya, Saya akan mulai dari antara awal. fiil maklum dan fiil majhul. Saya Nah, tuliskan sekarang ana. kita akan coba Ini untuk belajar mudzakkar. tentang Nah, bagaimana majrurnya cara maka menjadi membuat li. fiil majhul. Sedangkan mudhof ilaihnya Saya adalah akan i. tuliskan Lalu keterangannya ya secara anta, sekilas. Cara membuat majrurnya adalah laka. cara membuat Mudhof ilaihnya majhul, adalah maksudnya ka. cara membuat fiil majhul. Kemudian huwa, Cara membuat fiil majrurnya majhul. adalah lahu. Sedangkan mudhof ilaihnya adalah hu. Bapak Ibu, Nah, Bapak pastinya Ibu tidak. perhatikan, Ada yang berapa majrur fiil yang bisa itu diubah menjadi selalu ada fiil huruf majhul? lam. Li, laka, lahu. Nah, harokat huruf Atau lamnya itu fiil apa saja yang bisa hanya pada diubah menjadi fiil majhul? domir saya, ana, yang berharokat Madi kasroh. dan Li mudhari. menjadi kasroh. Fiil madi dan mudhari. Sedangkan yang Bagus, lainnya selamat, menjadi alhamdulillah. fathah semua. Nah, kalau Laka, begitu saya akan lahu. tuliskan Tidak lika, tidak lihu. bagannya, Tapi laka, tabelnya ya, lahu. tabelnya. Nah, ini semua adalah mudzakkar. Mufrad, mudzakkar. Sedangkan muannasnya kita lanjutkan Ibu pada halaman Bapak sudah berikutnya. tahu bahwa fiil majhul itu hanya Nomor 1, berlaku untuk nomor maldi 2, dan mudhari. nomor Jadi 3. saya akan tuliskan di Ana. sini fiil Li maldi. sama ya. Lalu Maldi. i sama. Bawahnya Untuk mudhari. muannas, Nah. mufrad, ana sama. Terus anti. Oke. Anti huruf terakhirnya kasroh. Nah, Maka anti menjadi cara laki. membuat Kalau fiil anta majhul dari laka, fiil kalau anti madi. laki. Nah, mudhof ilaihnya sebentar. lam dibuang, tinggal ki saja. Polanya adalah Sedangkan hiya, wazan. majrurnya adalah laha, lam adalah huruf jar, ha adalah Wazannya majrurnya, adalah domir uia. majrur. Nah, adapun mudhof ilaihnya U buang adalah huruf la, maka Huruf yang tinggal pertama, yakni atau fa'il. tersisa ha. I Ini adalah huruf muannas. yang kedua atau huruf sebelum akhir, dan Muannas. A adalah huruf yang ketiga, huruf yang Mufrad ya, muannas mufrad. lampil. Nah, tetapi kalau Yang misalnya tadi nanti muannas, kita yang tadi temukan mudzakkar mufrad ya. Saya kembali ke huruf muka pertamanya adalah surat mazid 1 atau ya. ziyadah, Yang ini adalah maka yang Mudzakkar dhamma itu adalah huruf tambahannya. Nanti kita mufrad akan atau mufrad tanyakan mudzakkar. contohnya. Baik. Baik. Jadi wazan Kita lanjutkan atau ke muka pola surat dari 4. fiil majhul Musanna. madi, polanya atau patternnya wazannya adalah uia. Ini saya ambil dari pola fiil mujarrad. Nahnu. Contoh misalnya ya. Contoh. Nah, nahnu Contoh. lana. Pada mudhof ilaih lam dibuang, Kataba. tinggal na. Nahnu lana na. Ketika diubah Antuma. menjadi majhul maka menjadi kutiba. Lakuma. Kataba menjadi kutiba. Mudhof ilaihnya kuma. Kutiba. Kemudian Contoh yang huma lain, mudzakkar qara'a sama lahuma, menjadi tinggal tambahkan la saja quri'a. di awalnya. Dan mudhof ilaih juga sama. Quri'a. Huma juga. Doroba. Perhatikan huma. duriba. Pada saat mubtada Sa'ala. huma. Su'ila. Pada saat mudhof ilaih juga huma. Fataha. Sama ya. Futiha. Dan Ini seterusnya. adalah Jadi musanna huruf yang pertama mudzakkar. domah u. Huruf kedua sebelum Musanna. terakhir kasroh i. Mudzakkar atau mudzakkar Ui. musanna. Dan huruf terakhir fathah. Oke. Maka menjadi uia. Kemudian yang muannas, Doroba, duriba, musanna satara, muannas saya tuliskan di sutira, bawahnya. fataha, futiha. Dan seterusnya. Nahnu, Itu untuk fiil lana, na. madhi. Sama ya, tidak berbeda. Nah, ini Antuma. contoh yang pertama ya.
lakuma, terus contoh yang berikutnya, contoh lagi nih. Sama juga, contoh. Lalu, huma muannas, huma. Fiil yang lahuma mazid. Ini contoh mujarod ya, contoh mujarod. Ada perbedaan tidak dengan muzakkar untuk musanna? Tak ada. Tidak berbeda. Contoh mazid. Berarti musanna, nah kalau contoh domirnya sama, dari baik muzakkar maupun muannas. Misalnya aktaba, musanna muannas dan muannas muzakkar sama domir-domirnya, baik domir mubtada, lihat Bapak Ibu, domir majrur maupun domir mudhof ilaih. Bahasan ini musanna tidak berbeda. Ya. Sama semuanya. Aktaba, ini musanna. Aktaba adalah ma'lum. Sekarang kita berpindah ke muka surat berikutnya, halaman berikutnya, halaman 5. Ubah aktaba untuk jama. Majhul. Kelompok 1, kelompok 2, wazannya atau polanya atau petanya adalah UIA. Nah, nahnu. Agar aktaba menjadi majhul, nahnu sama lana juga ya. Lana juga sama, baik nahnu untuk musanna maupun jama. Berarti yang menjadi dhamma adalah tinggal buang la maka menjadi na. Meskipun kemudian antum fafiilnya adalah huruf kaf lakum. Tetapi karena aktaba huruf pertamanya adalah hamzah, maka pada untuk saat antum yang dhammah mubtadanya antum menggunakan an dan ta, sedangkan majrur yakni hamzah. Ada mim sukun tetapi sebelumnya menggunakan kaf. Namun lakum. Karena hamzah itu antum lakum, posisi huruf yang pertama, kemudian kum, maka yang menjadi dhammah sedangkan hum itu. Nah, hum ini sama ya, hum lahum. Aktaba hamzahnya didhammakan menjadi sama antara mubtada, sedangkan kafnya tetap majrur dan mudhof ilaih sama-sama hum. Nah, bedanya kalau majrur diawali oleh la terakhir yang bermakna mempunyai. Ukti, sedangkan mubtada dan mudhof ilaih tetap fathah. Hum sama, tidak berbeda. Hum dan hum. Ini adalah jama mudzakkar. Ajlasa, jama mudzakkar. Majhulnya adalah ujlisa. A'mala, terakhir muannas nahnu ustiro. Ajma'a, ujlana, nahfadhu, kemudian dan seterusnya. Antunna, ini contoh dari fiil. Nah, antunna lihat huruf terakhirnya ada nun syiddah. Antunna. Maka pada saat majrur dan mudhof ilaih sebagai perkenalan juga awal, ada nun syiddah. Saya akan berikan contoh bagaimanakah dia? Hanya lakunna. Satu mujarod sama dengan antum. Antum ujungnya mim sukun. Ya, ini wazan yang pada saat domir mubtada. Nanti pada saat domir majrur kita akan perbanyak. Ujungnya juga ada mim sukun. Antum lakum. Bagaimana cara membuat fiil majrur? Sedangkan antunna ujungnya ada nun syiddah, nun sabdu. 2, 3, maka 4, pada saat domir majrur dan domir mudhof ilaih juga harus ada nun untuk membuat penjelasan menjadi sederhana dan mudah. Nah, mudhof ilaihnya jadi lam dibuang tinggal menjadi kunna. 2 contoh saja. Satu dari antunna lakunna kunna fil mujarrad dan terakhir hunna contoh dari fil mazid. Nah, hunna terbuat dari lahunna hunna. Pertama yakni hunna lahunna hamzah sebelum hunna domir mubtada, domir majrur dan domir. Lalu bagaimana? Mudhof ilaih sama, ada hunna semua. Atau wazan atau pattern untuk tidak berbeda. Hunna hunna hunna. Nah, hanya saja kalau majrur diawali oleh huruf pertamanya huruf jar berupa la atau li. Berupa. Nah, ini adalah jamaah muannas. Mudhari. Dan kita tahu huruf mudhari itu ada berapa? Ada 4. Yakni atayana. Jama muannas ya. Ta ya dan nah, kesimpulannya Bapak Ibu, huruf mudhari'nya domir itu ada 3 kelompok. Yakni domir sebagai mubtada, domir sebagai majrur dan domir sebagai mudhof ilaih. Masing-masing berbeda. Meskipun begitu ada beberapa domir yang bunyinya sama. Yang sama itu seperti ya dan huma lahuma huma. Hum lahum hum. Karena hunna lahunna hunna. Begitu. Sama hunna 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 kan? Sedangkan yang lainnya berbeda. Nahnu lana na. Nahnu dan na berbeda. Antum lakum kum. Antum dan kum kum berbeda. Antuna dengan lakun lakuna juga berbeda. Jadi ada yang sama, ada yang berbeda. Selesai. Seperti itu dulu untuk penjelasan awal tentang 18 domir mubtada, 18 domir majrur dan 18 domir
mudhof ilaih. Huruf pertama itu mujarad. Baik, sampai di sini dulu barangkali ada soalan, silakan. Nah, kalau fil mudhari, cara buat majulnya itu huruf mudhora'nya tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, kalau huruf mudhora'nya sekarang ya, saya ingin mengajak Bapak Ibu berlatih dahulu menghafalkan domir yang 18. Ya, lengkap mubtada, majrur dan mudhof ilaih. Kalau huruf mudhora'nya adalah tapi agar kita tahu, maka kita hitung dahulu. Domir mubtada ada berapa? Kemudian 18. Huruf fa'il. Domir majrur ada berapa? 18 fa'il ya. Domir mudhof ilaih ada berapa? Huruf fa'ilnya adalah 18. Berarti semuanya ada berapa domir itu? Kemudian huruf kedua sebelum akhir 54. Dan huruf ada 50, yakni lam fi'il 4. Dia adalah fi'il mudhari 54. Ujungnya dhammah. Nah, jadi semua kita hari ini sudah mempelajari 50 perbedaan antara 4 domir. Wazan 54 domir. 18 domir mubtada, 18 domir majrur, dan 18 domir mudhof ilaih. Huruf kedua panjang ya. Kalau madi, huruf kedua. Nah, bagaimana kita menghafal dan mengingatnya? Insya Allah mudah. Kalau fil mudhari, sebagaimana kemarin kita pun awalnya belum hafal, sekarang sudah hafal 18 domir itu ya. Kesamaannya. Insya Allah sekarang juga akan kita hafal dengan baik. Sebelum kita berlatih membuat kalimat, kita menghafal dahulu domir yang 54 ini. Kemudian perbedaan yang berikutnya. Bagaimana cara menghafalnya? Ingat. Boleh Bapak Ibu sambil melihat buku ya. Saya akan tutup dulu whiteboardnya dan Bapak Ibu silakan lihat gerakan tangan saya. Mudhari, huruf terakhirnya selalu dhamma. Baik, saya akan ingat rumus untuk fil madi. Tuliskan dahulu. Saya akan buat gerakan dahulu ya. Dhamma. Bapak Ibu silakan perhatikan gerakan tangan saya. Atau polanya. Sebelumnya, ketika kita baru belajar 18 domir, contoh dari mujarad. Gerakan tangan saya atau gerakan tangan kita adalah ana, anta, huwa. Ana, anti, hiya. Nahnu, antuma, huma. Maklum. Dari mana kita tahu yaktub ada maklum? Sebab huruf mudhoranya fathah. Nahnu, antum, hum. Nah, kalau kita ingin tukar, kita ingin yaktubu. Hunna. Dari seperti itu menjadi majhul. Maka nah sekarang terapkan setiap domir wazan atau pola majhulnya. Terulang ini huruf yang 2 kali atau 3 kali. Huruf mudhorahnya ana ditukar menjadi ada temannya 2 kali. Majrur dan mudhof ilaih. Berarti nanti dahulu, setiap satu gerakan tangan, satu jari ada kaf, ada ta, diulangi hingga 3 kali. Huruf mudhorahnya adalah sebagai contoh lihat harus didomahkan. Ana menjadi yu. Li. Huruf fa'ilnya huruf kaf disukunkan. Ana 3 kali. Ana huruf kedua sebelum akhir atau huruf sebelum jadi gerakan akhir, tangannya difathahkan buat 3 gerakan. Dan huruf ana li i sehingga yaktubu maklum anta yuktabu. Laka ka yazlimu menjadi yuzlamu. Huwa yadribu lahu yudrabu. Hu mudzakkar. Yashkuru yushkar. Sekarang yang muannas. Yaftahu ana li yajma'u i yujma'u. Anti ya anti laki ki yang suru yunsuru hiya laha ha. Oke, sudah. Ini mufrad. Nah, kemudian musananya saya beri contoh satu lagi untuk wajari. Contoh nahnu mazid. Lana dan saya ambil mazidnya dari mazid antuma 2 jari ingat juga sama dengan antuma lakuma. Kalau fil madi mazid wazan 1 kataba menjadi aktaba. Nah, untuk musana sama, tidak berbeda. Tiba. Jadi kita ulangi lagi. Nah, aktaba ketika kita ubah menjadi mudhari, lana, maka ingat formulanya UI. Jadi aktaba antuma lakuma huma. Huma lahuma huma. Yuk musana, tidak berbeda. Silakan Bapak Ibu. Sekarang yang jamak. Yuk tibu ini adalah fi'il ma'lum. Ingat 5 jari semuanya. Nahnu mazid wazan yang lana satu. Nah, yuktibu, yui. Antum, huruf 5 jari ya. Antum, dan lakum, kum. Nasroh, ti. Hum, nah, yuktibu lahum, hum. Meskipun huruf mudhoranya dhamma. Nahnu, lana, na. Kenapa? Antunna, karena huruf sebelum terakhirnya kasroh. Hunna, lahunna. Kita tahu, hunna. Wazan atau seperti pola itu. Untuk jadi setiap jari mudhari majhul
Gerakannya Tampilnya diulangi atau huruf 3 sebelum kali. Terakhirnya 3 gerakan, harus 3 hentakan. fathah. Ana, Karena itu li, ketika i. kata yuktibu Anta, kita ingin laka, tukar ka. 3 menjadi kali. Huwa, majhul, lahuhu, dan seterusnya. maka Jadi, kita perhatikan gerakan polanya. tangannya Saya akan masing-masing tuliskan 3 dulu kali. huruf-hurufnya. Ana, li, i. Seperti itu. Perhatikan huruf mudhari'nya Saya ulangi adalah lagi, huruf ya. silakan Bapak Ibu lihat ya gerakan Karena tangannya. Wazan, Saya masih majhul, mengucapkan mudhari' dengan adalah huruf pelan. mudhari'nya doma, Silakan Bapak maka Ibu lihat. ianya juga tetap doma. Yuk. Ana, li, Silakan huruf i. kaf, huruf fa'il, Anta, sukun. laka, Nah, huruf ka. lampilnya fathah. Huwa, lahu, Yukta. hu. Sedangkan Ana, lampilnya doma. li, i. Yuktabu. Anti, laki, Jadi ki. antara Iya, laha, ha. Nahnu, Contoh. lana, na. untuk Antuma, lakuma, kuma. mujarad Huma, dan lahuma, mazid wazan yang huma. pertama, lihat. Nahnu, Ini lana, saya tuliskan, na. saya Antuma, lakuma, gambarkan kuma. ya. Huma, Yuktabu lahuma, huma. Nahnu, mujarad yang lana, sebelah kiri. na. Contoh mujarad Antum, yuktabu. lakum, Contoh kum. mazid yuktabu juga. Hum, lahum, hum. Nahnu, lana, na. Yuktabu yang Antun, sebelah lakunna, kiri. kunna. Hunna, Yuktabu lahunna, adalah majhul hunna. dari mujarad. Seperti itu. Sedangkan Sampai yuktabu sini yang Bapak Ibu sebelah paham? kanan ini adalah majhul dari mazid. Paham ya? Wazan Ada pertama. pertanyaan atau ada soalan? Yuktabu, yuktabu. Dua-duanya Tak ada. sama-sama yuktabu. Tidak ada, alhamdulillah. Afwan Tetapi Ustaz, ketika boleh yuktabu hidupkan yang whiteboardnya sebelah lagi kiri sekali. Saya diubah tengah save Ustaz dah ke tukar. bentuk mujarad. yang Ketika existing ya? yuktabu yang Yes, sebelah saya kiri Ustaz. diubah menjadi maklum, karena dia adalah mujarad, maka yaktubu. Sedangkan yuktabu yang sebelah kanan, ketika diubah atau dikembalikan kepada Sudah Ibu, maklum, Ibu bisa lihat? maka yuktabu bisa, menjadi bisa. yuktibu. Karena terbuat dari mazid wazan yang pertama. Akan tetapi, meskipun Sebentar Ustaz, maklumnya lagi ekspor. berbeda antara yuktibu dan yaktubu, namun pada saat majhul, keduanya Okey, sama. alhamdulillah. Yuktibu Sudah Ibu. menjadi Baik, yuktabu, makasih Bu, makasih banyak. yaktubu juga Baik. menjadi Nah, sekarang yuktabu. mari kita berlatih dahulu Nah. gerakan tangannya. Kita bersama-sama Begitulah, seperti Bapak yang Ibu tadi semua. saya contohkan. Gerakan tangan, cara membuat semuanya ikuti. fi'il majhul dari Ikuti ya. fi'il madhi dan Ya. mudhari, baik dari mujarad maupun Ya. Baik, dari kita mulai ya. mazid. Pelan-pelan saja dahulu. Saya buat hanya mazid wazan Dimulai yang dari pertama kanan, tangan saja. kanan saya ini. Ini tangan kiri saya. Selesai bahasan kita, Kita mulai. tentang cara Silakan membuat kita fi'il mulai, majhul. mulai ya. Semuanya jarinya Ingat, satu fi'il dulu. majhul hanya terbuat dari dua Ana, fi'il saja, li, dari madhi i. dan Anta, laka, mudhari. ka. Sedangkan Tangan amar kanan dulu. tidak ada. Huwa, Amar lahu, tidak ada hu. majhulnya. Sekarang tangan Begitupun kiri. nahi, Ana, tidak ada li, majhulnya. i. Anti, Selesai laki, sudah. ki. Tangan kiri. Baik, sampai di Iya, sini dulu. lah, Barangkali ada ha. saran, ada pertanyaan. Ganti kita beri tangan waktu. kanan. Silakan. Musana. Nahnu, lana, Ustaz, saya nak na. tanya lagi Ustaz. Antuma, lakuma, silakan Ibu kuma. Sania. Kalau Huma, fi'il lahuma, madhi huma. majhul tu, Tangan kiri contoh sekarang. Ustaz bagi Nahnu, kataba lana, telah na. menulis, kutiba telah Antuma, ditulis. lakuma, kuma. Kalau ditambah jadikan Huma, dia lahuma, mujarad Ustaz, huma. Musana selesai. macam Sekarang contoh tangan situ kanan lagi. kutiba. Tangan kanan. Ini saya tangan kanan ya. Dia Nahnu, maknanya bertukar jadi lana, macam mana Ustaz? Antum, Nah, lakum, kum. Kataba menulis. Hum, lahum, hum. Aktaba membuat Nahnu, orang lana, menulis. na. Antun, Menjadikan lakunna, orang kunna. menulis. Hunna, Majhulnya lahunna, macam hunna. aktaba wazan Seperti itu. af'ala, uktiba Ya. wazan Siap? uf'ila. Gerakan tangan semua? Jadi kita nak terjemahkan cakap Melayu Baik, macam mana kita tu mulai. kalau macam kutiba Mohon maaf tu ya, senang semuanya Ustaz ikut ditulis, menggerakkan tangan tapi ya. kalau macam uktiba tu Kita bila mulai dah nih. jadi mujarad Ya. ni kita nak masuk Ikuti. maknanya macam Boleh? mana menjadikan Mic-nya ditulis. diperdengarkan, dibuka. Aktaba artinya Biar terdengar. menjadikan orang lain menulis. Baik, mulai ya, siap. Nah, kalau Wahai uktiba Misnat berarti maknanya Palasa. adalah Ana, orang dijadikan menulis. tangan kanan. Anta, laka, Menjadikan. ka. Dijadikan. Walahu. Aktaba menjadikan Tangan kiri. menulis. Ana, Menjadikan menulis. anti, laki. Iya, laha. Asma Tangan kanan. menjadikan orang Nahnu, lana. Sumi'an didengar. Antuma, lakuma, kuma. Dijadikan Huma, menulis. lahuma. Jadi kata menjadikan Nahnu, juga menjadi lana. fa'il.
Antuma lakuma. Fathah membuka. Huma. Depan tulis Tangan jawab kanan. ya. Nah, Sebagai contoh nih. lanana. Antum lakum. Artinya membuka. Kum lahum. Nahnu lanana. Maklum. Antun Maksudnya bagaimana? Hunna lahunna. Apa penyebutnya? Seperti itu. Ya, Bapak Ibu, tangan Ini kanan fathah, ini, mujarrad tangan atau saya mazid? ini kiri apa kanan? Ini Atau kanan? mujarad. Jarod. Betul lah, Sekarang kita ikut ubah Ustaz menjadi lah. menjadi mazid Kanan. yang pertama. Yang saya sedang Paham. buka ini tangan kiri atau tangan kanan? Kanan. Apa? Kiri. Artinya Ini adalah kiri ya, Ustaz. dan Ini tangan kiri. kiri. orang membuka. Ini kiri. Atau menjadikan membuka. Ini kiri ya. Ini Menjadikan Kanan. membuka. Ini Menjadikan kanan. orang Betul. membuka. Nah, Ini apa kiri atau kita kanan? majhulkan? Kanan kiri. Jadi kanan kiri. Kanan kiri. Nah, Baik. apa maknanya? Bersama-sama mulai. Kita Tangan menjadikan, kanan, kita tangan kiri pastikan menjadi beberapa bergantian bertukaran. Jadikan. Boleh semuanya ikut gerakan tangan ya. Kita mulai sekali lagi. begitu saja. Ana Menjadikan li Ini kata fathah. Analakaka. Biasanya kata sami'a. Walau. Tahu apa artinya? Didengar. Anali. Sami'a mendengar. Asal Laki. Kalau sumi'a Iyalah. mendengar. Nahnu Nah, kalau asna Antuma lakuma. menjadikan orang mendengar Malahuma. atau Kiri. memperdengarkan. Nahnu lana. Jadi kalau usnya Menjadikan Huma. atau dibuat Tangan kanan. mendengar. Nahnu Begitu Antum ya? lakum. Kalau ukriya dijadikan membaca. Iya. Nahnu lanana. Mudah kan? Hunna lahunna. Dah belajar mudah sebab saya bila Sudah hafal. jadi mazid tu macam mana nak Anti masukkan bagaimana lagi? anti? Sekarang sudah tahu. Anti. Sudah, Ibu, ya. Li. Kalau anti Friends. Laki. anti laki. Masih ada kan lagi yang bukan bertanya anti laki-laki tentang- bukan ya. Pembahasan tentang majhul dan maklum ini. Sebelum ada yang mengatakan, saya sampaikan tidak ada anti Ya. laki-laki. Yang Apa betul yang adalah tadi saya anti jelaskan ini laki. Baru pengantar tentang Antara cara membuat majhul. Ini lagunya enak. Dan ini baru contoh Anali. satu atau dua dari Boleh fi'il gerak-gerakan madhi dan kepala. mudhari'. Satu mujarrad dan satu mazid. Silakan kita tahu fi'il sulasi itu maksudnya ada 8 dan masing-masing bisa kita ubah menjadi majhul. Baik madhinya maupun mudhari'nya. Seperti itu. Nah, untuk Baik. membuat majhul dari Saya beri fi'il waktu. Siapa yang mau coba berlatih berlatih? mazid wazan 1 Kalau 2 gerak sampai Kan kepala 54 domir. Siapa? Nanti kita akan bahas Gerak kepala secara tak boleh gerak tersendiri tangan Ustaz. dengan memperbanyak latihan. Adapun Susah yang nak hari ini Ustaz, kita tak boleh- lakukan Tak boleh adalah serentak Ustaz. pengantar bahasan Kekok. awal dua-dua pening. tentang Boleh, fi'il coba maklum dan contohkan. majhul secara Anali. konseptual, secara Anta teoritis. lakaka. Adapun latihan-latihannya Walahu. kita akan mulai pada Anali. begitu Bapak Ibu Anti ya. laki. Iyalaha. Alamin. Abu Rasid, Abu Iman bisa Selesai itu. sudah bahasan Gerak-gerak. kita tentang Nahnu fi'il antum maklum nahnu dan majhul. lanana. Bapak Ibu Antuma ingat lakuma yang kuma. kita sudah pelajari Huma sebelum lahuma ini tentang huma. tasrif Nahnu istilahi, lanana. tentang tasrif Antuma lakuma lugawi, fi'il kuma. madhi, mudhari', Huma amar, dan lahuma nahi. huma. Itu semua Nahnu adalah tentang lanana. fi'il maklum. Antum lakum kum. Kita belum Hum belajar lahum tentang fi'il hum. majhul. Nahnu Nah, sebagaimana lanana. fi'il maklum memiliki Antunna lakunna tasrif kunna. Hunna lahunna lugawi, hunna. madi, Seperti itu. mudhari'. Ya boleh Maka tanpa begitu kepala juga gerak fi'il tak majhul. apa. Yang penting tangannya Ada aja. tasrif Tangannya lugawinya. saja gerakan Baik jari-jarinya. madhinya Tangan maupun kanan, tangan mudhari'nya. kiri, satu jari, Hanya dua saja jari, amar 5 dan jari. nahi tidak ada. Dada, Lugawi depan, untuk samping. Amar Dada, dan depan, nahi samping. Ingat. bagi fi'il Baik, majhul. siapa Sebab mau coba? Amar dan nahi tidak ada Berarti majhul. 54 domir. Begitu ya. Insya Allah nanti pada waktu Saya yang akan coba datang Ustaz. kita Siapa akan ini? bahas Ibu sekaligus Suhana. berlatih Saya buka bersama-sama kamera. Ibu Suhana, silakan Ibu. cara membuat Ustaz boleh fi'il gerak tangan saya majhul gerak. untuk semua fi'il, Lah. baik madhi maupun mudhari', baik Ana. rukun 1, Kepala tak boleh. rukun 2, Ana rukun 3, rukun 4, li. termasuk Ana. juga rubai.
Selesai sudah. Alhamdulillahirabbil Soalnya tak alamin. ada. Ustaz, satu lagi sebelum Suaranya ini, tak ada, Bu. Ustaz, Mana, boleh? Ibu? Bagaimana, Ibu? Sana ini. Contoh kalau macam yang Ustaz Sorry, tulis ni, lupa dah, saya ulang balik, Ustaz. bila kita Ya. merawikan fatahan ni, contoh dia Antala jadi fatah tu ka kan Ustaz, tu wal fa'il kan. uhu Ya. Kalau anali majhulnya sebab dia anti kalau majhul laki dia tak ada fa'il, Ya. maknanya tak boleh jadi Ya. putih tu boleh Ustaz kan? antuma Mungkin itu lakuma benar, kuma tapi nanti huma malahnya aku lakuma dibuka. huma nahnu Oh, dia lanana Patah tu antuma aku lakuma membuka. kuma Kalau putih tu huma aku lahuma huma dibuka. Malahnya nahnu pasif. lanana pasif lah, antum maknanya lakum tu kum dia bukan jadi Ya. fa'il, dia jadi Hum, naib hum. fa'il yang Hum lahum hum. maf'ul tadi juga kan hum Ustaz? lahum hum Betul. Ya. nahnu lanana antuna Okey. lakuna kunna Okey, baik. hunna lahunna hunna Alhamdulillah. tak boleh lempar Mumtaz. Selamat, bagus, bagus. Selamat, Selesai alhamdulillah. sudah Baik, bahasan selesai. malam ini. Baik, siapa Bahasan lagi kita mau malam coba? ini tentang fi'il maklum dan Siapa mau coba? Saya nak cuba Ustaz. Siapa ini? Ibu Saripah ya? Ya betul Ibu Ustaz. Saripah Radia, silakan Ibu. Nah, ini ada berapa orang? Hmm. 8 orang. 1, 2, 3, 4, 5, Bismillahirrahmanirrahim. 6, 7, 8. Ana Itu yang li oyo. i Sekarang yang ayamnya. antala kaka Oke, Ya. ayamnya. walahu Nah, ayamnya Ya. begini. ana li i anti Oke. laki ki Oke. hiya laha ha Baik. nahnu lana Ya, sudah ya. antum Kerudung tak lakum pakai, Ustaz. kuma Kenapa? huma Kerudungnya Ustaz tak lahuma buat. huma Ini udah Baik. berkerudung. nahnu lana Kerudungnya nempel antuma lakuma dengan kuma baju. huma lahuma Oh, gini huma tuh. Baik. Begitu ya. nahnu lana Sudah, antum lakum alhamdulillah kum rabbil alamin. Selamat hum berbahagia. lahum hum Baik. Mohon maaf nahnu tulisan tangan saya sekarang lagi lana tidak bagus ini. Apakah antunna lakunna pensilnya sudah kunna tumpul ya, lahunna atau apa? kunna selalu hunna lah hunna Apa hunna. bahasa- Bagus, bahasa selamat Sunda? Ibu Sarif, alhamdulillah. Apa? Siapa lagi mau Tulisannya coba? licin ya. Silakan. Terus licin. Baik, Bapak Ibu Saya, semuanya, Ustaz. alhamdulillah kita Ibu Nur Aisyah sudah Asmani, silakan selesai Ibu. Membahas dan mempelajari juga menguasakan Ana tentang li i fiil maklum anta dan laka majhul. ka Mudah-mudahan apa yang Ya. tadi kita huwa pelajari malam hari ini lahu mudah dipahami, anti li mudah i dimengerti. Ana Yang memberikan li pemahaman yang An- terbaik untuk anta kita li semuanya. i Ana Baik, Ibu, ayo ana ikhwan, akhwat. li. Hada huwa ana darsunya fi li hadhil lailah. i Mohon maaf apabila ada anti kesalahan, kekurangan dan laki ki kesilapan. Ya. hiya Dan laha terima kasih ha atas segala Ya. perhatian dan nahnu kebersamaan belajar. lanana Allahumma sholli ala antuma sayyidina lakuma Muhammad wa ala ali kuma sayyidina Muhammad. hunma Akhiran aku lakum. lahumma humma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian jazilan nahnu semua. lanana antuma baik. lakuma kuma Ya, humma lahumma humma ya. nahnu lakum kum Nahnu lanana. nahnu lanana Ya, antum lakum kum ya, hum lahum hum ya. nahnu lanana antunna lakunna kunna Ya. hunna lahunna hun Hunna. Bagus. Selamat Ibu Nur Aisyah Asmani. Sukses, berjaya, alhamdulillah. alhamdulillah Alhamdulillah. Satu orang lagi, siapa mau coba? Satu orang lagi, siapa mau mencoba? Ustaz. Ibu Misalma, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ana li i anta laka ka Ya, huwa lahu hu ya, ana li i ya, anti laki ki ya, hiya laha ha. ya, Nah, lepas tu apa lagi? Nahnu lagi ya. ya. Dua bukan na. Nahnu lana na. Ya. Antuma lakuma kuma Ya, huma lahuma huma. ya, Nahnu lana na. Ya. Antuma lakuma kuma Ya. huma lahuma huma. baik. Nahnu lana na Ya. antum lakum hum Ya. hum lahum hum. Ya, Nahnu
lana na nahnu lana na antunna lakunna kunna Baik. hunna 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 lahunna hunna. hunna lahunna hunna. Nah, yang kelompok dua adalahnya. Hunna lahunna hunna. Bagus, selamat Ibu Miss Salma. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kita berlatih 2 kali lagi semuanya, tetapi speed dinaikkan. Kecepatan ditambah. Kenapa ditambah kecepatannya? Untuk menambah ikatan di kepala, di minda kita, di pikiran kita. Untuk melatih refleks dalam mengucapkan domir yang 54. Baik, silakan semuanya ikut bersama ya. Gerakan tangan masing-masing saja. Kalau kanan, kanan. Kalau kiri, kiri. Kita ulangi semuanya bersama-sama. Wahid, ithnani, thalatha. Ana, li'i. Antalakaka. Huwalahu. Ana, li'i. Antilakiki. Iyalahaha. Nahnu lanana. Antumalakumakuma. Humalahumahuma. Nahnu lanana. Antumalakumakuma. Humalahumahuma. Nahnu lanana. Antum lakum kum. Hum lahum hum. Nahnu lanana. Antunna lakunna kunna. Hunna lahunna hunna. Yang ujung enak itu, sedap. Antunna lakunna kunna. Hunna lahunna hunna. Itu. 1 kali lagi bersama-sama. Silakan masing-masing gerakan tangan di tempat masing-masing ya. Gerakan tangannya, meskipun tak nampak di layar, di screen, silakan Ibu gerakan masing-masing ya Bapak Ibu. Sekali lagi, lebih cepat ya. Wahid isnani salasa. Ana li'i. Tangan kanan. Ulangi, ulangi. Tangan kanan dulu, tangan kanan. Ana li'i. Antalakaka. Huwalahuhu. Ana li'i. Antilakiki. Iyalahaha. Tangan kanan. Nahnu lanana. Antumalakumakuma. Humalahumahuma. Tangan kiri. Nahnu lanana. Antumalakumakuma. Humalahumahuma. Tangan kanan. Nahnu lanana. Antum lakum kum. Hum lahum hum. Tangan kiri. Nahnu lanana. Antunna lakunna kunna. Hunna lahunna hunna. Seperti itu. Abu Iman silakan. Coba. Coba Ustaz. Ya. Ana li'i. Ana li'i. Anta lakaka. Ya. Huwalahu hu. Baik. Ana lili. Bukan lili, tapi li'i. Li'i. Ana li'i. Ya. Anti lakiki. Ya. Hiya lahaha. Ya. Nahnu lanana. Ya. Antuma lakuma kuma. Ah, baik, bagus. Kuma lahuma huma. Ya, baik. Nahnu lanana. Ya. Antuma lakuma kuma. Ya. Huma lahuma huma. Ya. Nahnu lanana. Ya. Antum lahum hum. Antum lakum kum. Antum lakum kum. Ya. Hum lahum hum. Ya. Nahnu lanana. Ya. Antunna lakunna kunna. Baik. Kunna lahunna hunna. Mantap, mumtaz. Antunna lakunna kunna. Hunna lahunna hunna. Baik. Ibu Saleha silakan. Bismillah.
Ana di i. Ya. Anta laka ka. Ya. Huwa lahu hu. Baik. Ana di i. Anti laki ki. Hiya laha ha. Bagus. Nahnu lana na. Antuma lakuma. Salah. Dua jari. Nahnu lana na. Antuma lakuma kuma. Ya. Antum huma lahuma huma. Baik. Nahnu lana na. Antuma lakuma kuma. Huma lahuma huma. Baik. Nahnu lana na. Antum lakum kum. Ya. Antum hum lahum hum. Baik. Nahnu lana na. Antuna lakunna kunna. Hunna lakunna hunna. Hunna. Mantap. Selamat. Antunna lakunna kunna. Hunna lahunna. Masih jeling-jeling Ustaz. Jeling-jeling. Jeling-jeling itu apa bahasa? Jeling-jeling maknanya melihat nota sedikit-sedikit. Oh, lirik kiri, lirik kanan. Lirik-lirik ya. Lirik-lirikan. Baik, bagus. Dua orang lagi siapa mau? Dua orang lagi siapa mau coba? Kalau saya Siapa coba ini? Rahma, Ibu Rahma. Ibu Rahma, silakan Ibu. Saya coba Ustaz. Ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ana li i. Ya. Ustaz? Betul. Anta laka ka. Ya. Wa lahu hu. Ya. Ana li i. Anti laki ki. Ya. Ia laha ha. Bagus. Nahnu lana na. Antuma lakuma kuma. Ya. Huma lahuma huma. Ya. Nahnu lana na. Antuma lakuma kuma. Huma lahuma huma. Bagus. Nahnu lana na. Antum lakum kum. Hum lahum hum. Ya. Ana lana na. Nahnu. Nahnu lana na. Antunna lakunna kunna. Ya. Kunna lahunna hunna. Bagus, mantap. Antunna lakunna kunna. Hunna lahunna hunna. Ibu Rahma binti Ma'un, alhamdulillah. Satu orang lagi siapa mau ambil? Saya coba Pak Ustadz, tapi Ibu Katrin, di off silakan. ya. Silakan Ibu. Anna li i. Ya. Anta laka ka. Ya. Huwa lahu hu. Ya. Ana li i. Ya. Anti laki ki. Ya. Hiya laha ha. Ya. Nahnu lana na. Antuma lakuma kuma. Humma lahuma humma. Ya. Nahnu lana na. Antuma lakuma kuma. Humma lahuma humma. Ya. Nahnu lana na. Antum lakum kum. Ya. Hum lahum hum. Ya. Nahnu lana na. Antunna lakunna kunna. Hunna lahunna hunna. Mantap, selamat Ibu Katrin. Antunna lakunna kunna. Hunna lahunna hunna. Alhamdulillah. Hafal semua ya? Ya, alhamdulillah sudah hafal ya. Meskipun mungkin belum 100%, belum 100%, tak apa. Insya Allah ini sudah menjadi modal awal kita untuk mengingat, menghafal, dan menerapkan domir yang 54. 18 domir mubtada, 18 domir majrur, dan 18 domir mudhof ilaih. Saya ulangi lagi. Hari ini kita belajar tentang 54 domir. 54 domir itu adalah 18 domir sebagai mubtada, kelompok 1 ya. 18 domir sebagai majrur, kelompok 2. Dan 18 domir sebagai mudhof ilaih, kelompok 3. Kelompok 1 apa namanya? Mubtada. Kelompok 2 apa namanya? Majrur. Kelompok ketiga apa namanya? Mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Domir mubtada, domir majrur,
domir mudhof ilaih. Masing-masing ada 18. Nah, apa saja itu tadi sudah kita belajar bersama, hafalkan. Nah, nanti pada minggu yang akan datang kita akan mencoba menerapkan dalam kalimat dengan berbagai macam jamak yang sudah kita pelajari. Mengingat pelajaran yang lalu sambil mendapatkan pelajaran baru. Nah, itu saja barangkali yang kita pelajari hari ini. Selamat berlatih dan alhamdulillah sudah bersama-sama belajar. Semoga semakin baik, semakin meningkat, dan semakin semangat. Barangkali 1 menit, 2 menit ada soalan, boleh kita beri waktu. Tidak ada. Nah, tidak ada. Baik, alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu semuanya, hadza huwa darsuna fi hadhil asyiyah. Inilah pelajaran kita pada petang hari ini. Selamat atas pembelajaran kita hari ini, kita bersyukur. Dan marilah kita ucapkan bersama-sama kesyukuran kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alafu minkum, akhiran lakum, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan lakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz. Terima kasih. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli 1 paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli 1 paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.